Selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan berkat Tuhan yang diberikan kepada kita sepanjang malam, sehingga pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Sebelum kita belajar firman Tuhan, pagi ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat serta kasih dan pertolongan Tuhan yang telah kami rasakan dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati istirahat kami sepanjang malam, bahkan pagi ini kami bisa bangun dari istirahat, dan Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini, kami akan memulai dengan merenungkan firman-Mu. Biarlah terang firman-Mu terus senantiasa menuntun kami kepada kebenaran yang Tuhan kehendaki. Hamba-Mu yang memberitakan pagi ini, biarlah Engkau urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami datang kepada-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diberikan tema menjalani hidup bersama Roh Kudus. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjalani hidup bersama Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan, seringkali kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang telah menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun, seberapa besar kita membiarkan Roh itu bekerja di dalam diri kita? Kadang sekalipun kita mengaku bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, kenyataannya kita tidak memberi ruang baginya untuk bekerja dan memimpin hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Orang yang hidupnya terbuka untuk dipimpin Roh Kudus seharusnya memiliki dua gaya hidup. Oleh sebab itu, sebelum kita uraikan satu persatu dua gaya hidup yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya, kita akan baca terlebih dahulu dari Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, dari Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15 ini, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus seharusnya memiliki gaya hidup. Kita akan ulas satu persatu. Ada dua gaya hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah hidup dalam
kebenaran. Saya ulang lagi. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang berfungsi sebagai penolong bagi orang itu untuk mengenali kebenaran-kebenaran yang Allah ajarkan. Dalam Yohanes 16 ayat 13 mengatakan, apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jika peran Roh Kudus seperti itu, maka sebenarnya orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus akan semakin dimampukan untuk mengerti kebenaran dan hidup di dalam kebenaran itu. Jika ada orang yang mengaku dipimpin Roh Kudus, namun dirinya masih hidup dalam ketidakbenaran, berarti orang itu belum memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam hidupnya. Gaya hidup yang kedua yang harus dimiliki orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah memuliakan Allah. Saya ulang lagi, yang kedua adalah memuliakan Allah. Siapapun yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, seharusnya orang itu hidup memuliakan Allah. Sebab kehadiran Roh Kudus di dunia juga berperan untuk memuliakan Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 4, firman Tuhan berkata, saya ulang, dalam Injil Yohanes 16 ayat 14 maksud saya, firman Tuhan berkata, Ia, dalam hal ini adalah Roh kebenaran, akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi barang siapa yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tentu orang itu akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Roh itu bagi Allah, yaitu memuliakan Allah dalam sepanjang hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa kita lakukan di dalam hal memuliakan Tuhan? Tentu saja banyak hal. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan manusia. Dalam hal ini kita memuliakan Tuhan. Mungkin di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, tutur kata kita, atau ucapan kita, tingkah laku kita, dan segala sesuatu yang kita kerjakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, maka kita menunjukkan bahwa kita sesungguhnya memuliakan di dalam Allah, di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan hidup kita saat ini? Kita adalah orang-orang yang mengaku sebagai umat yang menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Namun sudahkah kita hidup dipimpin olehnya? Dipimpin oleh Roh Kudus? Sudahkah dua gaya hidup itu tercermin dalam kata dan perbuatan kita sehari-hari? Hiduplah dalam kebenaran dan memuliakan Allah melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah kehidupan kami bisa mewujudkan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana kami memiliki dua gaya hidup. Hidup dalam kebenaran dan hidup yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman Tuhan senantiasa menerangi kehidupan kami, sehingga kami terus dimampukan untuk mewujud nyatakan setiap langkah kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami pada hari ini dengan setiap aktivitas kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, dalam segala apa yang kami rencanakan pada hari ini. Diberkati Tuhan. Terlebih anak-anakmu yang sekarang ini sedang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan pemulihan, penyembuhan. Demikian juga bagi anak-anakmu yang saat sekarang ini mengalami tekanan hidup, dengan berbagai persoalan di mana Tuhan tahu, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar, memberikan terang dalam kehidupan mereka, sehingga mereka
dipulihkan oleh karena Tuhan. Tuhan juga memberkati segala rencana pembangunan rumah doa, rencana renovasi rumah doa, diberkati Tuhan. Segala rencana-rencana kami serahkan kepadamu Tuhan. Demikian juga untuk panitia, diberkati Tuhan. Tuhan berikan murahan, kasih dan pertolongan untuk setiap langkah dan jalan kami. Terpujilah Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya. Amin.